Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ma'rifatul Musarofah dengan NIM 1248010016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai muhkam dan mutasyabihat untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Ulumul Quran. Baik, di sini saya mengambil materi mengenai muhkam dan mutasyabihat. Saya mewawancarai salah satu pengurus dari Ma'had Al-Jami'ah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, dari hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwasanya ayat muhkam ini merupakan ayat yang hukumnya ini sudah jelas gitu. Semisal dalam Quran Surat An-Nisa ayat 23 yang di dalamnya itu menjelaskan bahwasanya diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu dan anak-anak perempuanmu dan seterusnya. Nah, bahwa dalam ayat tersebut ini makna dan hukumnya sudah jelas bahwasanya tidak boleh mengawini ibu dan anak-anak perempuanmu gitu. Contoh lain itu dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang di dalamnya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah dan daging babi. Nah, dari dua ayat tersebut ini merupakan contoh gitu ayat-ayat muhkam yang hukumnya itu sudah jelas. Nah, sedangkan ayat mutasyabihat merupakan ayat yang makna dan hukumnya ini belum jelas gitu. Contohnya itu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 219 yang di dalam ini berarti mereka bertanya kepadamu tentang Homer dan berjudi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya ini lebih besar daripada manfaatnya gitu. Nah, jadi ayat tersebut ini menjelaskan bahwa dulu Homer ini dosa besar, tetapi terdapat kebaikan dan keburukan gitu. Namun di bacaan selanjutnya ini dijelaskan bahwasanya keburukannya ini lebih banyak dibandingkan kebaikannya gitu. Contoh lain itu dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang berarti, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum Homer dan berjudi ini merupakan perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Nah, berarti dari ayat tersebut ini menjelaskan gitu bahwasanya perbuatan-perbuatan Homer dan lain-lain itu termasuk ke dalam perbuatan setan. Maka dari itu hal tersebut berarti kan mengindikasikan bahwasanya Homer ini haram gitu. Jadi bisa ditarik kesimpulan ya dari dua ayat tersebut ini mengatakan bahwa yang ayat pertama itu mengatakan bahwa Homer ini ada manfaatnya namun sedikit gitu. Dalam artian ini masih diperbolehkan. Namun dari ayat kedua itu mengatakan bahwa Homer itu hukumnya haram. Nah, dari situlah fungsi ayat mutasyabihat, yaitu agar kita bisa berpikir dan kita sebagai seorang Islam, kita itu mempunyai pedoman Al-Quran gitu, yang enggak selamanya itu hukum yang berlaku di zaman itu tuh terus berlaku sampai akhir zaman nanti gitu. Nah, tentunya ada perubahan budaya atau kondisi yang mengharuskan suatu hukum itu dirubah. Jadi pada intinya itu ayat mutasyabihat itu berfungsi agar kita generasi muda dapat berpikir dan juga bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah ada. Lalu pembahasan yang kedua ini contoh dari penyimpangan akibat salah penafsiran ayat mutasyabihat. Nah, contoh yang paling umum saja gitu, itu mengenai akhlak ya. Itu terdapat dalam surat Toha ayat 5 yang berarti dialah Allah yang Maha Pengasih dan berkuasa atas arsy. Nah, bagi kaum Wahabisme atau orang yang tidak diperbolehkan untuk merubah teks keaslian, itu menafsirkan bahwa Allah itu benar-benar duduk di atas arsy yang diumpamakan seperti manusia lagi duduk gitu, kayak kita lagi duduk gitu. Nah, namun pendapat tersebut kan kurang tepat gitu ya, karena sesungguhnya itu Allah tidak benar-benar duduk dan istirahat di atas arsy gitu, yang mempunyai tempat duduk. Nah, maka dari itu jika kita ingin mengambil kesimpulan suatu ayat, kita itu harus melihat ayat jangan dari konteksnya aja gitu, harus didalami lebih jauh mengenai ayat tersebut dan membahas mengenai apa sih ayat itu gitu, serta didukung dengan tafsir para ulama ataupun didukung dengan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai pesan untuk generasi muda agar tidak mudah terpengaruh dalam penyampaian ayat mutasyabihat. Nah, jadi kan di sini kan gunanya ayat mutasyabihat ini untuk saling berdebat gitu. Tapi debat di sini itu dalam artian debat yang sehat, menggunakan adab. Kita menyampaikan argumentasi dengan data yang ada dan valid gitu. Kalau kita menyampaikan pendapat berdasarkan nafsu gitu ya, atau keinginan untuk meninggikan diri, itu ya termasuk ke dalam debat yang tidak memakai adab. Nah, misalnya tidak menerima argumentasi orang lain dan kekeh terhadap pendapatnya sendiri, itu tidak diperbolehkan. Maka pesan untuk mahasiswa itu teruslah mencari kebenaran itu gitu, karena sesempurnanya manusia adalah yang terus menyadari bahwa ia itu tidak sempurna.
kita sebagai manusia itu mau mencapai kesempurnaan yang mutlak itu tidak akan pernah sampai, karena itu semua itu hanya milik Allah. Sekian penyampaian materi mengenai muhkam dan mutasyabihat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.